Shalom. Shalom. Mari umat Tuhan bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadiratnya hari ini. Biar kemurahan Tuhan boleh dicurahkan atas setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan, Tuhan persiapkan bagi umat-Mu. Dan kami boleh sungguh menyiapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Hadirat Allah, kemuliaan Allah, kemurahan-Mu yang besar Tuhan. Biarlah itu melimpah, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap gereja-Mu. Dimanapun kami ada, dimanapun kami buka hati untuk Engkau Tuhan. Di situ ada hadirat Allah yang bekerja atas setiap kami. Kemurahan-Mu Tuhan turun melingkupi dan memberkati setiap umat-Mu saat ini. Kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut kemurahan-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama pujikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat penyembahan hanya Engkau kekuatan kami. Haleluya. Angkat penyembahan. Haleluya. Haleluya. Firman berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Haleluya. Sembah Tuhan, Dia yang beri kelegaan. Haleluya. Terpujilah kami menyembahmu. Kami sembah hanya Engkau Tuhan, Allah kami, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kemenangan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kelepasan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Yesus, Tuhan kami. Biarlah terus dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh tetap berdiri teguh di dalam kemurahan Allah yang besar, yang membuat kami tetap berdiri dengan kuat, karena Yesus yang selalu menopang setiap kami. Haleluya. Yes Lord. Kan berdiri di tengah badai, Katakan dengan kekuatan, sungguh yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Ya, kami mau terus bertahan, karena Yesus selalu menopang. bukan berdiri. Yes Lord. Biar ini menjadi perkataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap berdiri dengan kekuatan-Mu, bukan dengan kuat dan gagah kami.
urapi dengan rohmu. Jesus. Sekatakan bukan berdiri, ya Tuhan, dengan kekuatan-Mu yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan iman lu katakan dengan sungguh, kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah Dia. Katakan karena Yesus yang selalu menopang kita ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Allah, semua karena kekuatannya, semua karena urapannya, semua karena anugerahnya yang besar. Haleluya. Oh Tuhan. Biarlah setiap kami saat ini Tuhan dibebaskan dari rasa takut kami, dibebaskan dari segala kekhawatiran kami. Kami boleh menaruh pengharapan kami kepada Yesus dengan mata yang tertuju, dengan mata yang memandang kepada Allah saja kami berseru. Haleluya. Biarlah pintu kemurahan Allah yang besar terbuka atas kami saat ini, dilimpahi bagi setiap kami kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, keberanian atas setiap hati kami untuk kami melangkah, untuk kami berjalan di dalam iman, di dalam kekuatan Allah yang besar, di dalam kuasa Allah yang datang dari tempat yang maha tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menanti-nantikan jawaban Tuhan dalam doanya, tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Mari yang percaya sama-sama kita angkat
Tuhan, Kaulah Allah yang membuka jalan bagi setiap kami. Di setiap langkah kami Engkau ada sebagai penerobos. Tuhan Allah yang menjamin bagi kami setiap langkah kami dipenuhi dengan kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sweet waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. What you are, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, yes Lord, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Singing waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Singing waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I
I worship you. You are here. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in on this. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. 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 Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mendengarkan kebenaran firman, agar setiap firman yang kami dengar dan kami lakukan, supaya setiap kami lakukan akan mengubah karakter-karakter kami, sifat-sifat kami yang tidak baik, supaya menjadi sifat seperti Kristus. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami banyak mujizat dari hari ke hari. Mari saudara, kita ucapkan setiap kebenaran firman dengan iman. Dan saya percaya pada saat saudara mengucapkan dengan iman yang teguh, dengan hati yang suci, maka firman yang saudara sampaikan akan terjadi pada waktunya. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Roh Kudus, penolong yang setia. Mari kita buka di dalam kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca berganti-gantian. Perikopnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu di sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki.
Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberanginya lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkiarapan di sana akan hidup. Ikan-ikan sampai menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penyemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih, baru saja kita membaca dalam kitab Yeskiel pasal 1 sampai ayat yang ke-12. Saudara, kalau kita membaca bagaimana peran dari bait Allah, di mana bait Allah itu mengeluarkan air kehidupan, maka dari itu setiap saudara, kalau bisa menangkap setiap kebenaran firman itu, saudara akan mengerti bahwa saudara adalah orang Kristen yang punya kuasa. Maka dari itu saudara yang terkasih, saya perlu sampaikan tanpa disadari bahwa setiap orang Kristen yang di dalam kebenaran, yang melakukan setiap firman, dia pasti disertai oleh Roh Kudus. Dan mempunyai tujuan. Tuhan mempunyai tujuan agar setiap saudara mampu menghadapi dunia yang sangat jahat. Supaya saudara dan saya disertai oleh Roh Kudus mampu menghadapi masa sukar. Tetapi saudara, berapa banyak orang Kristen, kenyataan mereka semua belum sadar. Dan kalau kita selidiki, ternyata ada beberapa kelompok orang yang sama sekali tidak merasa bahwa ia disertai oleh Roh Kudus. Karena sejak ia mengenal Kristus, dia secara otomatis dia disertai Roh Allah. Tergantung dari dirinya. Bagaimana dia bisa mengaktifasikan imannya. Bagaimana dia bisa melakukan kebenaran firman. Maka kalau dia mengerti bagaimana caranya dia melakukan kebenaran firman. Dan bagaimana dia meresponi setiap firman.
maka dia akan dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara, di dalam kehidupan ini ternyata ada beberapa kelompok orang yang tidak merasa bahwa ia disertai oleh Roh Kudus. Sehingga selalu takut menghadapi masalah, sehingga dia stres. Dan akhirnya dia tidak memiliki iman. Saudara, sudah saya pastikan kelompok ini saudara tidak akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia tidak akan mengalami mujizat. Karena apa? Karena dia tidak merasakan, tidak mengaktifasikan setiap kebenaran firman. Di dalam kitab Yeskiel ditulis, Bait Allah mengeluarkan air yang membuat sebuah kehidupan. Yang dibuktikan dari bawah bait Allah dengan tujuan ke laut asin. Dan melalui dua tepian sungai yang ditumbuhi pohon-pohonan. Yang dipenuhi dengan buah-buahan, dengan daun-daunan yang bisa menjadi obat. Nah saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yeskiel ini, ada kata laut asin saudara. Laut asin ini adalah laut yang tidak ada kehidupan. Bagaimana nanti kita belajar lebih dalam, bagaimana kita bisa mengerti bahwa air yang keluar dari bait Allah yang menuju ke timur itu membawa kuasa mujizat. Dan sepanjang sungai yang airnya keluar dari bait Allah, ada banyak ikan-ikan yang berkiarapan. Sehingga banyak nelayan-nelayan yang datang untuk menjala ikan. Sehingga air sungai itu membawa kehidupan dan mujizat dari Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca di dalam kitab Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12. Ada 6 hal yang penting yang harus kita pahami saudara. Yang pertama saudara, bait Allah menghadapi timur dan samping kanan bait Allah Misbah di selatan. Yang kedua, air keluar dari bawah bagian samping kanan bait Allah dan di selatan Mesbah. Yang ketiga, laut asin. Yang keempat, tepian sungai ada pohon berdaun dan berbuah. Yang kelima adalah ikan-ikan berkiarapan. Yang keenam, rawa-rawa dan paya-paya tidak menjadi tawar walaupun dilewati oleh sungai tawar, tetapi tetap menghasilkan garam. Nah saudara, kalau kita mempelajari tentang bait Allah itu terbagi menjadi 2 arti. Yang pertama, bait Allah secara fisik, yaitu berbentuk bangunan gereja Tuhan. Yang kedua adalah bait Allah secara spiritual, yaitu tubuh kita. Kalau saudara baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara perhatikan saudara, bahwa ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu? Artinya sadarlah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Saudara dan saya adalah bait Allah. Artinya bahwa Roh Allah diam di dalam kamu.
Jadi saudara dan saya adalah bait Allah, dan sejak kita terima Yesus sebagai juru selamat dan kita dibaptis, kita bangkit menjadi orang percaya. Karena dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, maka kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang Kristen yang dikatakan tubuhmu itu adalah bait Allah. Dan apa jaminannya saudara? Di ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Saudara, 1 Korintus pasal yang ketiga dan ayat 16 sampai 17 itu adalah sebuah jaminan bahwa saudara dan saya itu adalah bait Allah. Sejak saudara terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, maka saudara dibaptis, manusia lama saudara mati, bangkit jadi manusia baru, maka saudara menjadi bait Allah di dalam tubuh saudara. Dan ada jaminan, siapa yang membinasakan tubuh saudara, dia akan berhadapan dengan Allah. Maka dari itu saudara yang terkasih, pada waktu Yesus naik ke surga, dia terangkat ke surga, dia berikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang setia, di mana saudara berada, dia senantiasa suka menolong kita, senantiasa memberi perlindungan, senantiasa memberikan hikmat, dengan catatan kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia yang hidup di dalam kebenaran adalah manusia yang berani bayar harga melakukan kebenaran, melakukan firman. Dan manusia itu akan diubah, sifatnya diubah, karakternya diubah. Supaya apa? Supaya menjadi seperti Kristus. Supaya menjadi kudus. Maka saudara akan dipenuhi oleh Roh Allah. Apa yang saudara kerjakan pasti berhasil. Yang kedua, air yang keluar dari bait Allah adalah lambang dari Roh Kudus. Maka setiap bait Allah yang kudus akan mengeluarkan atau memanifestasikan Roh Kudus sehingga terjadi mujizat. Itulah gambaran kehidupan manusia. Jika kita mau mengalami mujizat, saudara dan saya harus bisa melakukan kebenaran firman. Saudara dan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga melalui kehidupan kita, maka akan muncul keluar, memanifestasi Roh Kudus. Dan saudara akan mengalami mujizat. Di dalam kehidupan saudara harus penuh Roh Allah. Jika saudara yang pertama tadi melakukan kebenaran firman. Kitab Yeskiel pasal 47 ayat 1 dikatakan, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan Mesbah. Saudara, ada kalimat keluar dari bawah. Artinya Roh Kudus saudara akan bermanifestasi, diperlukan kerendahan hati. Setiap saudara yang mau mengalami mujizat dari Tuhan, saudara selain melakukan kebenaran firman, supaya saudara dibentuk karakter saudara. Waktu karakter saudara dibentuk,
saudara akan menjadi orang yang mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati itu akan membawa saudara melakukan atau membawa saudara dipenuhi oleh Roh Allah yang bisa bermanifestasi. Jadi setiap saudara yang ingin dipenuhi Roh Kudus, supaya saudara bisa bermanifestasi, saudara perlu rendah hati. Saudara tidak bisa lagi sombong. Hari-hari ini berapa banyak orang Kristen yang mempunyai kesombongan rohani. Merasa sudah mendengar, merasa sudah belajar. Saudara, apa gunanya kalau saudara sudah belajar untuk menjadi saudara sombong? Apa gunanya kalau saudara mendengar membuat saudara sombong? Tetapi sangat berguna kalau saudara mendengar, saudara melakukan firman, dan saudara menjadi rendah hati. Air mengalir dari bawah samping kanan bait Allah dan di sebelah selatan mezbah. Artinya Roh Kudus bisa berkarya dengan kekal di bait Allah. Dibutuhkan mezbah. Mezbah bermakna bahwa setiap tubuh manusia sebagai bait Allah secara spiritual dia harus dilakukan pengeratan daging. Atau di sana di bait Allah ada penyembelihan korban. Atau saudara bisa diartikan harus setiap saudara dan saya kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Allah, kita perlu menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Artinya penyangkalan diri adalah mengaku dosa setiap hari. Dan setiap hari introspeksi, setiap hari bertobat, setiap hari hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Maka hidup kita menjadi harum bagaikan dupa di hadapan Allah. Air itu akan mengalir. Air itu mengalir dari bawah. Saudara, di sana akan menuju ke mezbah, saudara. Berapa banyak kita jadi orang Kristen yang tidak pernah mau introspeksi, yang tidak pernah mau bertobat, yang tidak pernah mau diberikan masukan tentang kebenaran firman. Itulah kunci keberhasilan. Untuk kita dapat mengalami hadirat Allah. Dengan taat tekun setia untuk melakukan firman. Dengan memahami tentang mezbah. Mezbah artinya penyembelihan, korban bakaran. Pada zaman 6.000 tahun yang lalu. Bagaimana seseorang yang mau ditebus dosanya. Maka dia harus mencari korban. Dia mencari domba. Ada yang tidak mampu dia bawa korban burung. Atau dia membawa lembu. Tetapi artinya dia harus cari yang tidak bercacat. Yang tidak bercela dia bawa ke bait Allah. Untuk disembelih. Pada waktu itu setelah mereka melihat sekitar mezbah itu. Ada penyembelihan. Pada waktu disembelih, maka seluruh daging itu atau seluruh korban itu ditaruh di mezbah bakaran itu. Maka semua orang menunggu. Apakah korban itu menjadi perkenanan dari Tuhan? Maka mereka akan mendengarkan, mereka akan melihat ada sesuatu yang terjadi. Maka setelah itu baru mereka meninggalkan bait Allah. Yang ketiga, yaitu laut asin. Laut asin bicara tidak ada kehidupan yang kekal. Dan itu adalah gambaran dunia yang diwarnai tidak ada sesuatu yang kekal. Dan diwarnai oleh kematian. Dunia, kalau kita mau jujur, di dunia itu tidak ada yang kekal. Saudara boleh kaya, ada orang kaya sekali, tapi tidak kekal. 3 generasi dia jadi orang yang miskin. Generasinya menjadi orang miskin. Dia cantik,
Kecantikannya itu pada umur yang ke 50, 60, dia sudah tidak cantik lagi. Maka dari itu, saudara, di dunia ini tidak ada yang kekal. Itulah gambaran raut asin, saudara. Tetapi jika kita hidup disertai Roh Kudus, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kepalsuan. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan diakhiri oleh kematian. Saudara dan saya, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, destinasi saudara bukan di dunia. Destinasi saudara adalah hidup yang kekal, yaitu di surga. Maka dari itu, yang ketiga ini dikatakan laut asin. Yang digambarkan tidak ada kehidupan yang kekal. Saudara, di dalam laut asin itu tidak ada ikan yang bisa bertahan. Begitu masuk, gak lama mati. Semua makhluk-makhluk itu tidak akan bertahan. Tidak ada kehidupan. Tidak ada yang kekal. Demikian juga di bumi, demikian juga di dunia, tidak ada yang kekal. Akhir zaman di dalam Alkitab sudah dinubuatkan. Akan terjadi bangsa melawan bangsa. Deru perang, gempa terjadi di mana-mana. Kelaparan, penyesat, nabi palsu. Nubuat ini sedang terjadi pada 2000 tahun yang lalu di dalam kitab Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saudara, kalau kita mau sadar di dalam kehidupan ini, tidak ada yang kekal. Dan sudah dinubuatkan. Maka dari itu saudara, kita perlu sadar bahwa ini sudah akhir zaman. Bangsa melawan bangsa. Kalau mau jujur saudara, gempa di Indonesia itu setiap tahun tidak kurang dari 10.000 kali. Kecil besar. Tidak ada tempat yang aman. Tetapi saya perlu sampaikan tempat yang aman. Hanya kita di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah itu adalah bukan secara fisik. Tetapi di tubuh saudara disertai oleh Roh Allah. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Kita baca berganti-gantian. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, di dalam kitab Matius sudah dinubuatkan. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Sudah dinubuatkan akan terjadi bangsa melawan bangsa. Dan akan terjadi suku melawan suku. Deru perang akan terjadi. Gempa terjadi di mana-mana. Saudara, bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Maka saudara, akan terjadi banyak penyesatan. Ada nabi palsu, ada penyesat. Maka dari itu saya perlu sampaikan, semua ini sudah sedang terjadi. Nabi palsu sudah ada. Dan ada orang yang mengatakan dia Mesias. Ada yang mendeklarasikan seseorang yang berasal dari Korea, dia mengatakan dia adalah titisan dari Mesias. Hati-hati saudara. Sekarang berapa banyak hamba-hamba yang mengaku hamba Tuhan, tetapi dia masuk ke rumah-rumah. Dia memberitakan firman Tuhan sekaligus menyesatkan. Saudara, hati-hati. Setiap orang Kristen minta hikmat dengan Tuhan supaya bisa diberi hikmat untuk menimbang mana yang benar, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Dan semuanya ada di dalam kitab firman. Saudara tidak cukup baca firman. Saudara tidak cukup mendengarkan firman. Setiap saudara yang tidak mau disesatkan, maka saudara perlu baca firman, saudara perlu melakukan firman, saudara perlu praktek firman, maka firman itu membuat saudara memiliki kepekaan. Dan dari firman itu saudara melakukan doa, puasa. Dan itu yang membuat saudara menjadi orang yang berhikmat. Dan saudara bisa menimbang mana yang menyesatkan, mana yang benar. Maka dari itu saya perlu sampaikan bagi orang yang menyesatkan. Di dalam Matius 18 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagi kamu masuk ke dalam hidup dengan tangan yang kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tanganmu dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara, coba perhatikan pesan Tuhan yang begitu keras kepada saudara dan saya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berucap kebenaran firman. Jangan kita jadi penyesat, jangan kita jadi provokator, jangan kita selalu melanggar kebenaran firman Allah. Kita akan mengalami kecelakaan yang kekal, saudara. Kita akan mengalami api yang kekal. Yang keempat, tepian sungai adalah gambaran perjalanan hidup yang dialiri oleh air. Saudara, bait Allah yang di bawahnya mengeluarkan air
Air-air yang tawar itu saudara. Dia melewati sungai. Dan sungai itu ada 2 tepian. Dan itu adalah gambaran Roh Kudus saudara. Air itu adalah gambaran Roh Kudus. Apa yang terjadi? Tepian sungai air itu akan tumbuh pohon-pohonan. Saudara, dari air yang keluar dari bait Allah yang dari bawah dengan air yang begitu banyak saudara. Jadi sungai. Dan tepian 2 sungai itu tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh-tumbuhan menjadi pohonan. Dan pohon itu menghasilkan buah. Dan buah itu saudara bisa dimakan dan jadi obat. Saudara yang terkasih, maka dari itu kalau saudara dan saya di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita dialiri oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka dari kita, dari saudara dan saya akan mengeluarkan air, kuasa, mujizat, kesembuhan. Yang kelima, di dalam sungai itu berkiaraplah ikan, sehingga para nelayan menangkap ikan. Saudara, di situ sungai itu yang keluar dari bait Allah itu membawa kehidupan yang sebelumnya tidak ada apa-apanya. Keluarlah ikan yang berkiarapan. Artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia akan mendapatkan berkat jasmani. Dia akan menikmati berkat-berkat yang cukup. Maka sungai itu dipenuhi oleh nelayan-nelayan untuk menangkap ikan. Dan itulah gambaran setiap orang yang melakukan firman akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia akan menikmati berkat jasmani yang berlimpah-limpah. Yang keenam saudara, rawa dan paya adalah sesuatu tempat yang tidak berguna. Tetapi dibuat oleh Tuhan menjadi tempat yang produktif. Yaitu bisa menghasilkan garam. Walaupun seharusnya menjadi tawar. Karena saudara dilewati oleh sungai air tawar. Ini adalah bukti bahwa Allah yang melakukan kuasa mujizat. Jadi rawa itu dilewati oleh air dari bait Allah. Maka rawa itu berubah. Bisa memproduksikan garam. Itu adalah bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kreatif. Allah yang berkuasa. Allah yang menaklukkan alam semesta. Mengapa saya katakan kreatif? Saudara bisa bayangkan, rawa adalah tempat yang tidak berguna. Rawa adalah tempat yang tidak produktif. Pada waktu dilewati oleh sungai air tawar itu, rawa itu berubah menjadi produktif. Bisa memproduksikan garam. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Allah yang kita sembah itu Allah yang kreatif. Sehingga yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak produktif jadi produktif. Allah yang kita sembah. Allah yang bisa menaklukkan alam semesta. Saudara yang terkasih, jika saudara ingin menerima kuasa mujizat, ada 3 langkah kunci untuk saudara dan saya lakukan. Supaya kita mengalami kuasa mujizat dari Tuhan. Yang pertama saudara, setiap saudara harus mengerti di dalam kitab Yeskiel pasal 47 ini. Ada kata dikatakan, turunlah ke sungai. Berjalanlah ke 1000 hasta. Artinya saudara, sungai yang
sumbernya dari bait Allah itu, yang menuju ke timur, yang diperintahkan untuk kita turun ke sungai. Dan di dalam langkah iman kita, yaitu langkah iman percaya ini, harus ada secara bulat. Turun ke sungai, berjalan sepanjang 1000 hasta. Banyak orang yang tidak ngerti untuk apa. Kalau kita bicara 1000 hasta itu, turun berjalan 450 meter. Mengambil arah ke timur. Artinya ambil langkah iman. Dan harus berani bayar harga dengan percaya setiap firman. Timur itu adalah bicara tentang iman kita kepada Kristus. Bintang dari timur itu adalah gambaran Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, turun masuk ke dalam air. Ini bicara pendalaman firman. Dan firman itu harus didalami, saudara. Firman itu harus dibaca, diucapkan sampai kita dengar, dan kita pahami, dan kita renungkan. Setelah kita renungkan, kita periksa diri kita dengan introspeksi diri. Agar kita mengerti ada kekurangan, ada kelemahan, dan kita berubah. Kita bertobat. Supaya apa? Kita dipenuhi oleh Roh Allah. Maka dari itu, supaya apa? Waktu kita dipenuhi oleh Roh Allah, iman kita juga ikut tumbuh, saudara. Waktu kita melakukan firman, maka iman kita akan muncul. Dan kita mengundang Roh Allah masuk dalam hidup kita. Supaya kita bisa melakukan firman berkesinambungan, maka iman kita akan bertumbuh dengan kuat. Artinya kalau kita menghadapi badai, kita tetap beriman kepada Tuhan. Karena apa? Firman itu dilakukan, karakter kita terbentuk, maka iman kita menjadi kokoh. Supaya firman itu kita bisa lakukan berkesinambungan, kita butuh Roh Kudus. Firman kita lakukan, kita mendapatkan kesucian. Karena karakter kita terbentuk. Itulah artinya pendalaman. Itu artinya pendalaman sehingga iman kita bertumbuh. Dengan berani melakukan setiap firman. Yang ketiga, saudara. Pegang dengan tangan tali pengukur. Artinya pegang erat-erat setiap firman yang kita baca. Dan firman itu menjadi cermin. Firman itu akan menjadi satu cermin untuk kita introspeksi setiap hari. Dengan alat pengukurnya, firman Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kita lakukan ketiga hal ini, saya percaya saudara akan menjadi Kristen yang sejati. Saya mau mengajak saudara untuk belajar dan mengukur kekristenan saudara pada hari ini. Yang pertama adalah Kristen pergelangan. Diukur air itu sampai di pergelangan kaki. Dengan mudah mengangkat kaki kemana-mana. Dan tidak punya anchor.
Dan orang Kristen yang semacam ini mudah dipengaruhi oleh keduniawian. Itu adalah Kristen pergelangan. Gambaran orang Kristen pergelangan adalah orang yang tidak memiliki tanggung jawab iman percaya. Tidak punya tanggung jawab iman percayanya kepada Tuhan sebagai orang Kristen. Dan orang semacam ini tidak pernah takut akan Tuhan. Bahkan tidak pernah melakukan firman. Dan firman yang seharusnya menjadi tolak ukur, menjadi hukum Allah untuk tidak dilanggar. Tetapi orang yang semacam ini, yaitu orang Kristen pergelangan, dia melakukan kehendakannya semau dia, walaupun itu dosa. Itulah yang dikatakan Kristen pergelangan, Kristen KTP, Kristen yang menghalalkan segala sesuatu untuk menguntungkan dia. Kristen yang penuh dengan kedagingan. Dan Kristen yang belum hidup baru. Kehidupannya penuh dengan dusta. Sering berselingkuh, berzina, kadang amarah. Dan orang ini adalah orang yang pendendam. Itu Kristen KTP, saudara. Saudara bisa lihat di mana? Di mana-mana saudara kalau melihat orang yang mudah emosi. Mudah melakukan hal-hal kedagingan. Walaupun dia ke gereja, dia adalah Kristen pergelangan. Kristen KTP. Yang kedua saudara, Kristen sampai di lutut. Atau Kristen lutut. Jadi diukur. Maka firman Tuhan mengatakan, jalan 1000 hasta lagi. Jalan 450 meter. Dari pergelangan naik sampai ke lutut. Ini adalah gambaran orang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Dibaptis dan dia melakukan ibadah setiap minggu. Dan sudah mulai berdoa tetapi hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan tidak pernah mau mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus. Ini Kristen lutut saudara. Hanya sampai di lutut. Imannya saudara. Yang ketiga. Kristen pinggang. Maka firman Tuhan mengatakan jalanlah 1000 hasta lagi. Jalan 450 meter lagi. Supaya air itu naik lagi. Diukur air itu sampai ke pinggang. Dan di dalam perjalanannya sepanjang 1000 hasta ini 400 meter. Maka orang yang berjalan itu sudah mulai berat. Dia berjalan di atas dasar sungai. Ini adalah gambaran Kristen yang sepinggang. Kristen yang belum seutuhnya. Artinya orang Kristen yang sepinggang ialah dia sudah melaksanakan ibadah. Dia sudah berdoa. Dia sudah belajar praktek firman. Tetapi masih kurang penyerahan diri secara total. Dia tidak menyerahkan secara total kepada Tuhan. Sehingga imannya belum mengandalkan Tuhan. Imannya tidak mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. Yang terakhir, Kristen sejati. Maka dia diperintahkan berjalan lagi, lebih dalam lagi. Sampai tidak menginjak dasar sungai. Sehingga dia harus berenang. Itulah gambaran orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya imannya, hanya iman mengandalkan Roh Allah. Hanya dengan iman dia mengandalkan Roh Allah.
dan firman dilakukan melalui doa. Sehingga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh firman Allah dengan bantuan Roh Allah. Maka dia menjadi manunggal dengan Tuhan. Dia menjadi satu dan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mujizat-mujizat terjadi. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengarkan kesaksian dan saya percaya kesaksian ini akan membangkitkan iman saudara. Bagaimana Tuhan menjawab setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang beriman kepada Dia. Selamat mendengarkan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari keluarga Tampu Bolon. Rumah kami perumahan Mutiara Primaraya Candi. Kami berjemaat di sini mulai tahun 1999. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Yang mau kami saksikan di sini anak kami yang pertama, yaitu namanya Yosua Natar Tampu Bolon. Anak kami ini sudah bekerja di RSAL selama 2,5 tahun. Dan statusnya selama di RSAL itu istilahnya honorer, jadi belum pegawai menetap. Tetapi di dalam anak saya ini pegawai honorer itu dia berusaha menjadi seorang TNI gitu. Jadi seorang TNI itu tidak gampang saudaraku, cukup sulit apalagi sekarang ini. Jadi dalam dia bertugas di RSAL itu dia sejak 2018 dia bekerja di sana. Dia mencoba tes TNI itu 4 kali. Ya, salam saudaraku. Sedikit saya tambahi kesaksian daripada istri saya mengenai anak saya si Yosua. Memang dia sudah 3 kali tes untuk tes masuk TNI. Tetapi 3 kali memang gagal. Yang keempat kali memang kami anjurkan kalau memang dia untuk niat masuk TNI, ya kami sarankan untuk dapat latihan. Di situ memang saya sendiri sebagai bapaknya, saya pernah saya saksikan setiap dia mempraktekkan untuk resto di rumah itu. Kalau dia ngomong bahwa di latihan itu sudah bisa 6 kali, 7 kali. Kalau yang 6 kali sudah sempurna, yang 7 kali kurang sempurna. Selalu seperti itu. Tapi kalau saya suruh dipraktekkan di rumah, 4 kali aja sudah susah. Tapi dia tetap harus maju, ya oke. Tetap. Tapi waktu dia mau tes waktu itu, besoknya ada gerakan dalam hati itu ngomong ini, coba doakan dulu anakmu, ya di situ. Jadi akhirnya malam itu kita sepakat untuk berdoa dan tumpang tangan. Karena saya pikir-pikir kalau nggak ada bantuan tenaga dari Roh Kudus, dia tidak akan mampu. Karena sudah saya lihat sendiri dia waktu saya suruh praktekkan masih tetap kurang. Padahal yang diminta paling minim 6. Nah itu loh. 4 aja udah susah dia. Tapi malam itu kami sepakat berdoa, kami suami istri terus adik-adiknya, kami tumpang tangan. Kami betul-betul sepakat untuk mendoakan dia supaya dia Roh Kudus menemani dia atau memberi kekuatan pada dia besoknya waktu dites. Ya ternyata puji Tuhan, besoknya setelah dia pulang dari tes dia ngomong seperti itu, dia mampu lari lebih dari 6 putaran dalam 12 menit, dia kelebihan 70 meter. Terus waktu restock itu 7. Itu padahal sebelumnya saya lihat itu 4 aja sudah susah. Tapi karena kekuatan dari Roh Kudus, curahan Roh Kudus, dia ditemani, diberikan dia tenaga yang luar biasa. Besoknya dia mampu melaksanakannya dan memang
secara nilai memang sangat luar biasa dia. Tanggal 9 tiba waktunya, akhirnya dia lulus dia terpanggil ke Jakarta ikut tes pusat. Jadi orang itu 14 orang berangkat dari Surabaya. Jadi dia sendirilah yang masuk dari apoteker. Jadi itulah kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, dan kekuatan doa memang benar-benar sangat luar biasa. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih, mungkin doa juga yang dari Bapak Pendeta yang juga mungkin ikut mendoakan anak saya, karena istri saya katanya menyampaikan kepada Bapak Gembala untuk didoakan juga. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mendoakan anak kami, dan ternyata sekarang sudah lulus, sudah ikut pendidikan di PAPK Magelang. Jadi itulah kesaksian kami, mudah-mudahan jadi berkat kepada semua jemaat kita. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala yang ikut mendoakan anak kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kita tutupkan mata. Mari kita merenungkan firman Allah. Bagaimana kualitas kekristenan saudara dan saya. Mari kita merenung. Apakah kita ini Kristen hanya sampai di pergelangan? Atau Kristen KTP? Kristen pergelangan adalah Kristen yang tidak memiliki tanggung jawab iman percayanya. Sebagai orang Kristen dan sama sekali tidak takut akan Tuhan. Firman yang seharusnya menjadi tolak ukur hukum Allah untuk ditaati, tetapi selalu dilanggar. Mari saudara kita periksa diri kita. Apakah kita menjadi orang Kristen hanya sampai di pergelangan aja? Dan setiap kita yang tersentuh oleh firman Allah, saudara boleh bertobat. Atau bagi saudara, Kristen hanya sampai di lutut. Diukur airnya hanya sampai di lutut. Itu adalah gambaran orang Kristen sudah terima Yesus, dibaptis, beribadah. Dan sudah mulai berdoa, tetapi hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan tidak mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, Kristen hanya sampai di lutut. Atau saudara menjadi Kristen pinggang. Diukur air sampai ke pinggang. Dan sudah mulai berat untuk berjalan di atas dasar sungai. Adalah gambaran saudara adalah seorang Kristen yang belum seutuhnya mengandalkan Tuhan. Artinya saudara sudah beribadah, saudara sudah berdoa, saudara sudah mulai praktek firman Allah, tetapi kurang penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Sehingga iman saudara, iman yang tidak mengandalkan firman dan Roh Kudus. Atau saudara sudah menjadi Kristen yang sejati. Diukur air menjadi sungai yang dalam. Sehingga manusia tidak bisa menginjak dasar sungai. Sehingga dia harus berenang.
Itu adalah gambaran orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Imannya hanya mengandalkan Roh Allah. Imannya hanya mengandalkan firman yang dilakukan melalui doa, sehingga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dia akan dipenuhi oleh hikmat dari Roh Allah. Dan dia akan manunggal dengan Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia mempunyai sifat ilahi. Hidupnya penuh dengan kasih. Hidupnya dengan kasih yang penuh dengan kesabaran. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mengampuni. Kasih itu lemah lembut. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia manunggal dengan Roh Allah, dia akan murah hati. Di mana dia berada, dia disukai orang di sekitarnya. Ada kehidupan seperti sungai yang dialiri oleh aliran air dari bait Allah, dipenuhi dengan ikan-ikan yang berkiarapan. Tepi sungai, yang dua tepi sungai akan dipenuhi oleh pohon-pohonan, daun-daunan, dan buah-buahan yang bisa dibuat jadi obat. Maka itulah gambaran kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Melalui kehidupan saudara akan menjadi jawaban bagi orang di sekitarnya. Saudara akan berdoa kepada orang di sekitar yang sedang mengalami kesulitan. Ada mujizat yang terjadi. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Allah, saudara angkat tangan. Apakah saudara sebagai Kristen pergelangan? Atau Kristen lutut? Atau Kristen sepinggang? Atau saudara sudah menjadi Kristen yang sejati, yang dipenuhi oleh Roh Allah? Saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa. Jika saudara waktu ngangkat tangan, saudara minta celikan mata rohani saudara, ambil langkah bertobat. Kalau Tuhan sudah celikan mata rohani saudara, saudara ambil langkah berubah. Lakukan firman supaya imanmu tumbuh. Undang Roh Kudus pimpin saudara. Maka saudara akan mengalami mujizat. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ada terobosan. Bajak tanah hati kami supaya firman ini menjadi firman yang bertumbuh iman kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kami. Bila kami boleh memberikan persembahan yang terbaik, bila melalui persembahan kami ini Tuhan boleh memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi penuh dengan sukacita dan memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023.
Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua jemaat Tuhan, kita memuji Dia, kita sembah Dia dengan setiap pujian kita, sebab Dia yang hebat, Dia penyembuh bagi setiap kita. Amin. Shalom. Udah lama nggak ibadah, kemudian ada ibadah onsite ini, menurut Pak Adi gimana? Wah, senang sekali kalau ada ibadah lagi ini ya. Tapi kan kita harus prokes, cuci tangan, pakai masker, mengganggu nggak? Ribet nggak? Oh, enggak, itu tidak ribet, enggak mengganggu. Nggak ada ketakut atau apa gitu ya? Enggak ada takut. Bagi rekan-rekan, bagi saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama beribadah sambil menuruti prokes yang diberlakukan ini. Oke, terima kasih. Boleh dibuka maskernya biar jemaat tahu. Wah, iya. Pak, kita kan udah 1 tahun nggak ibadah. Ya. Kemudian kita ini ada ibadah lagi. Seneng enggak, Pak? Kesan-kesannya gimana, Pak? Oh, kesan-kesannya bukan main, dahsyat. Kita harus pakai masker, kita cuci tangan. Nggak ribet, Pak? Nggak takut atau apa? Oh, tidak. Itu memang prokes ya. Ini mungkin ada pesan-pesan untuk jemaat Tuhan yang belum hadir di onsite. Mungkin ada ajakan gimana, Pak? Kami percaya teman-teman yang belum berani hadir akan mengikuti kami. Berani, jangan takut. Boleh dibuka sebentar maskernya biar jemaat boleh tahu. Wah, ini Pak Gede. Shalom kakak. Bagaimana Kak Feby setelah 1 tahun ini ibadah secara online? Perasaan kakak setelah ada onsite ini seperti apa? Seneng sih, soalnya kan udah lama nggak ke gereja langsung ya. Luar biasa sekali. Tapi kan sebelum ibadah nih, kita isi Google Form, kita ikutin protokol dan sebagainya. Menurut kakak ribet nggak? Enggak sih, kan itu juga buat kepentingan kita juga, keamanan kesehatan kita juga sih. Kak, setelah ibadah beberapa kali ini secara onsite, ada rasa takut nggak sih? Enggak sih, selama kita ngejaga prokes kita masing-masing kan, ya aman-aman aja sih, nggak ada rasa takut gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk jemaat-jemaat yang lain biar tidak takut mungkin Kak? Untuk jemaat HOG, jangan takut untuk ibadah secara langsung, yang penting kita menjaga prokes kita masing-masing. Oke, sekarang boleh buka maskernya sebentar. Terima kasih banyak kakak, Tuhan Yesus memberkati. Aku kan menari.
suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Bersatu Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi hatinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sorak-sorai bagi Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Surga,